Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Reski. Siang. Baik, kita saat ini bersama dengan Kakak Reski selaku Ketua BEM FKM Unasman. Nah, untuk saat ini Kak Reski, kita ini sedang melaksanakan podcast untuk apa? Oh iya, baik. Jadi sebenarnya podcast ini adalah merupakan program baru dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan tujuan pertama itu untuk membangun silaturahmi antara mahasiswa ke mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, dan bahkan dosen dengan dosen itu sendiri. Nah, adapun tujuan lainnya yaitu adalah untuk melatih public speaking, baik untuk mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa kesehatan masyarakat itu mereka itu harus jago dalam public speaking. Makanya diadakanlah program ini supaya mahasiswa FKM Unasman juga bisa berlatih, ada wadah untuk berlatih melatih public speakingnya, ya mungkin begitu. Ya, jadi podcast ini nantinya bisa mengundang dari mahasiswa, dari dosen yang mungkin berbincang di tempat ini ya Kak? Ya, itu memang program yang sementara kami akan jalankan ini bersama dengan fakultas, bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa FKM Unasman. Jadi nanti yang terlibat itu bukan hanya dosen dan mahasiswa FKM ini sendiri, bahkan kami juga rencananya ke depan itu akan mengundang tokoh-tokoh yang berkaitan tentang apa yang akan dibahas, tentang isu-isu yang ada di masyarakat yang perlu dibahas dan disampaikan kepada masyarakat, dan juga mahasiswa-mahasiswa fakultas lain yang misalnya ada sesuatu yang ingin dibahas bersama dengan kami misalnya begitu. Jadi di sini podcast ini untuk sharing diskusi, untuk diskusi tentang isu-isu di luar yang mungkin akan dibahas. Terus kenapa sih kita melakukan podcast ini Kak? Iya, pasti banyak orang bertanya kenapa sih Fakultas FKM itu bikin program baru ini namanya podcast, sementara kita ketahui bahwa sudah banyak sekali podcast di luar sana. Nah, yang menjadi salah satu keresahan, anggaplah keresahan, karena kita lihat bahwa mahasiswa kesehatan masyarakat yang ada di Unasman ini, saya lihat, saya amati itu sangat bagaimana mereka hanya fokus sama kesibukan mereka masing-masing tanpa ada waktu untuk bicara tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, makanya kami bangun atau bentuk program ini supaya nanti bisanya mahasiswa ini bisa lebih memperhatikan isu yang ada di masyarakat. Kemudian nanti juga di sini bisa belajar bagaimana cara melatih public speakingnya begitu. Jadi kalau misalnya nanti ini programnya terus berjalan, bagaimana kelanjutannya nantinya Kak? Nanti kita akan lihat ke depannya bagaimana bagusnya, karena ini merupakan program baru, jadi kita masih sementara ya menyesuaikan dengan kita lihat sekarang ya alat yang bisa digunakan, ya itu saja dulu. Nanti kalau misalnya ke depannya sudah lebih maju baru kita kembangkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini Kak, ini kan sharing diskusi. Dan kita juga lihat kan di luar banyak sharing diskusi atau podcast seperti yang tadi Kakak sampaikan. Nah, apa sih pembeda yang paling utama dari podcast ini dengan podcast yang lain? Nah, iya. Tentunya kalau podcast yang ada di luar sana itu banyak jenisnya. Nah, yang khusus untuk program kita, podcast kita ini bertujuan untuk pertama kita akan belajar tentang isu-isu, berbicara tentang isu kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian sebagai mahasiswa tentunya kita sudah pahamlah tugas kita sebagai apa, kita sebagai agen of change atau agen perubahan. Tentunya kita akan lebih banyak mengupas tentang itu masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian sebagai Fakultas Kesehatan Masyarakat kita juga akan membahas isu-isu kesehatan yang ada, contohnya seperti yang ada sekarang yang lagi lagi istilahnya marak di Pulau Limandar. Itu yang pertama itu adalah masalah sampah dan kedua stunting. Nah, itu. Iya Kak. Jadi ini lebih berfokus ke isu
masyarakat, isu kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, betul. Sama juga kita juga akan membahas tentang bagaimana mahasiswa itu sendiri. Ya. Karena saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di khususnya di Unasman ini sudah sangat jauh dari kata mahasiswa itu sendiri. Ya. Ya. Jadi kakak sebagai mahasiswa nih, apa yang selama ini kakak rasakan sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat? Yang saya rasakan selama ini saya belum terlalu lengkap merasakan belum terlalu merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa kesehatan masyarakat yang kita tahu bahwa sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu atau kita ini seharusnya ada di garda terdepan di bidang kesehatan, namun saya sampai saat ini belum merasakan sampai di titik itu karena masih banyak problem-problem kesehatan yang menurut saya belum sentuh atau saya belum pernah dampingi di luar sana. Ini kan kalau kita lihat kakak ini angkatan 2019. Iya, betul. Nah sedangkan saya itu angkatan 2020. Kakak lebih duluan masuk dan maksudnya lebih duluan mengenal dunia kampus. Betul. Sebelum, kalau saya masuk kan pas pandemi corona gitu. Jadi kalau kakak merasakan apa sih perbedaan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi itu? Iya. Kalau berbicara tentang duluan dan terakhir masuk kampus itu masalah waktu. Namun berbicara soal perbedaan sebelum pandemi dan pandemi itu sungguh sangat beda jauh. Karena contohnya salah satu contoh kecilnya sebelum pandemi kita jarang-jarang atau bahkan tidak pernah belajar yang namanya online, sistem online. Namun pada saat pandemi kita dituntut untuk belajar online karena kita tidak boleh berkerumun dan selalu harus menjaga jarak. Nah makanya kita harus belajar online. Itu salah satu perbedaannya. Nah kenapa kemudian itu perbedaan yang sangat menurut saya kecil sih, tapi sangat fatal karena pertemuan secara tatap muka langsung dengan tatap muka lewat media atau lewat handphone itu sangat beda. Karena pertama, kalau kita langsung bertatap muka langsung, melihat langsung, kita bisa membangun hubungan emosional yang lebih dekat lagi. Sementara kalau kita lewat handphone, bisa saja mahasiswanya tidur, dosennya hanya mengajar tanpa melihat bagaimana kondisi mahasiswanya sekarang. Dan itu banyak terjadi, bahkan saya merasakan sendiri itu. Saya juga bukan hanya itu, banyak lagi sekarang mahasiswa yang saya lihat dulunya itu mereka lebih sibuk berdiskusi tentang masalah-masalah tentang pelajaran. Sekarang saya lihat mahasiswa itu lebih sibuk ke media sosial mereka, kayak sekarang yang lagi viral-viral itu TikTok. Instagram dan lain sebagainya. Mereka kayak mereka lebih mengutamakan media sosial itu sebagai alat belajar, karena mereka lebih banyak menggunakan itu ketimbang belajar bersama-sama. Padahal kalau kita belajar bersama-sama itu kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan bisa mendapatkan ilmu dari teman kita yang belum tentu kita dapatkan dari dunia online ya gitu. Ya. Kan saya juga sebelum masuk kampus itu pikiran saya atau pandangan saya mengenai mahasiswa itu orang yang kayak yang di film-film, bawa buku, bawa tasnya besar, terus betul. Bukunya banyak. Tapi pas ketemu dengan mahasiswa ternyata karakternya mahasiswa itu banyak. Ada yang kupu-kupu, ada yang kunang-kunang. Jadi banyak pelajaran yang sebenarnya sangat berbeda dari kita siswa kemudian jadi mahasiswa. Untuk kakak nih, dari sebelum jadi mahasiswa, apa perbedaan yang sangat kakak rasakan yang perbedaan klasik dari kakak siswa menjadi mahasiswa?
Perbedaan antara yang saya rasakan pada saat saya menjadi siswa dan setelah saya menjadi mahasiswa. Oh ya, perbedaannya itu sangat bagaimana nih, sangat berbeda 180 derajat. Yang mana pada saat saya masih di bangku sekolah, di bangku SMA atau SMP dan SD itu saya hanya dituntut oleh guru dan orang tua saya untuk belajar dan belajar. Nah, sekarang setelah saya menjadi mahasiswa, awalnya saya berpikir, karena saya juga dengar informasi dari guru-guru saya bahwasanya mahasiswa itu sibuk dengan tugas, bahkan pusing, malahan ya sering dikata-kata oleh guru kalau misalnya malas belajar, nanti pada saat kau mahasiswa kau akan setengah mati karena mahasiswa itu sangat banyak sekali dengan tugas. Ternyata setelah saya merasakan, saya sih tidak terlalu pusingi yang namanya tugas, karena tugas itu sudah merupakan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Nah, yang menjadi permasalahan atau perbedaan yang paling itu adalah tuntutannya menjadi mahasiswa. Tuntutan menjadi mahasiswa itu banyak sekali. Seperti kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan, sebagai iron stock atau stok untuk masa depan, pemimpin masa depan. Jadi sangat berat sekali. Sudah angkatan tahun 2019. Iya. Nah, berarti sekarang sudah semester berapa, Kak? Semester 7. Ya, berarti sudah melalui masa-masa KKN. Ada nggak ini bahasannya Kakak selama KKN gitu untuk saya? Kan saya belum KKN nanti, dan mungkin teman-teman di luar sana yang belum tahu bagaimana pengalaman-pengalaman ber-KKN. Pengalaman KKN. Kalau berbicara tentang KKN itu sangat bagaimana deh? Itu adalah satu momen yang tidak bisa saya lupakan, karena walaupun kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu kita ada namanya PBL 1, PBL 2, PBL 3, kita KKN itu bukan hal pertama yang kita lewati sebagai mahasiswa. Tapi beda rasanya KKN dengan itu semua, karena berbicara tentang KKN itu kita lebih banyak ketunya ke masyarakat dan bahkan berkumpul bersama teman-teman dengan jurusan lain, membicarakan program dan apa-apa yang harus dilakukan di masyarakat. Ya, terkadang juga kita kelabakan karena program yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi itu merupakan satu momen yang menurut saya sangat luar biasa dan tidak boleh terlewatkan sebagai seorang mahasiswa. Karena kalau tidak merasakan yang namanya KKN itu kayak bukan mahasiswa. Iya, kayak tidak lengkap rasanya menjadi seorang mahasiswa gitu. Kalau belum ber-KKN. Iya. Kalau kan kita taunya kalau di masyarakat itu mereka itu taunya mahasiswa itu serba bisa. Iya, betul. Apa pengalaman Kakak yang menurut Kakak ini sangat sulit untuk dilupakan saat ber-KKN? Misalnya mungkin kayak ada masyarakat yang bilang, kok mahasiswa nggak bisa begini? Kalau berbicara tentang pengalaman di masyarakat itu ada suka dan tentu ada suka dan ada dukanya. Karena sebagaimana yang ditahu masyarakat, kita ini mahasiswa, orang-orang yang terpelajar seharusnya harus bisa dong. Serba bisa. Masa orang yang terpelajar tidak bisa? Itu pemahaman masyarakat. Makanya kita selalu dituntut untuk selalu bisa. Nah, satu momen yang tidak bisa saya lupakan pada saat KKN itu pada saat ada program kami, kan kita ini berbagai jurusan dan tentunya programnya itu beda-beda setiap jurusan. Nah, kami kan ada program, pada saat itu ada program pembuatan pupuk organik, pupuk kompos. Nah, yang seharusnya tuh ya tidak seharusnya tidak tapi kan ada mahasiswa pertanian di situ. Nah, kan teman-teman yang taunya kalau pertanian tuh tentunya sudah tahu tentang kompos. Banyak. Nah, ternyata yang biasa bikin yang mahasiswa pertanian yang ada di kelompok saya itu mereka tidak belajar tentang pembuatan pupuk kompos. Nah, saya tanya, pada saat pembagian pada saat pembagian tugas
bertanya, karena kau mahasiswa Pertanian. pertanian, jadi kau yang ambil alih nih. Wah, saya enggak tahu tuh masalah begitu, saya enggak belajar. Loh, kok ada mahasiswa pertanian? Nah, fakultas saya pertanian, tapi saya tidak belajar tentang pembuatan kompos. Iya. Dia kan anak agribisnis, dia tidak belajar tentang bagaimana cara membuat kompos, tapi dia lebih ke bisnis pertanian gitu, pemasarannya pertaniannya. Jadi kita di situ pusing, wah jadi siapa yang bisa ini, bilang tidak tahu kak saya, bilang wah. Jadi pada saat itu ya kan saya waktu itu kebetulan dikasih kepercayaan teman-teman untuk menjadi sekretaris. Nah saya bilang wah siapa ini kira-kira. Jadi saya ambil tindakan, saya tanya teman-teman saya, teman-teman nama teman-teman yang di sini, namun kita kerja sama-sama karena tidak ada yang paham dan tahu ini, nanti kita panggil narasumber. Akhirnya kita datangkan narasumber, dan pada saat kita mulai pelatihannya itu ada beberapa bapak yang memang sangat ada beberapa warga yang menyambut baik itu, dan itu kayak sukses. Namun yang menjadi masalahnya karena itu tadi, kenapa kita bikin program sebelum tahu siapa-siapa yang bisa ini. Untung ada masukan dari dosen DPL kami, ya silakan cari narasumber kalau memang tidak ada yang bisa. Makanya pada saat itu kami panggil narasumber untuk melakukan itu karena tidak ada dari kami yang tahu. Iya, kadang kan begitu kalau misalnya di masyarakat itu mereka taunya pertanian berarti bisa segala hal tentang pertanian, padahal kan di pertanian sendiri itu banyak. Bahkan kayak FKM kan mahasiswa itu masyarakat itu kadang taunya Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kesehatan. Padahal kan mereka tidak tahu kalau Fakultas Kesehatan Masyarakat itu bukan kesehatan yang seperti kedokteran, kebidanan. Bahkan pernah, jangankan orang masyarakat luas, pernah om saya bertanya, kan dia taunya saya itu masuk kesehatan. Saya kebetulan ada keluarga yang masuk rumah sakit. Nah, beliau bertanya, sebenarnya kau itu jurusan apa? Saya bilang, kalau saya jurusan kesehatan masyarakat. Kesehatan. Jadi saya bilang jangan dulu, karena kalau itu yang pemahaman masyarakat, kalau bicara tentang kesehatan itu sudah berbicara tentang obat, dokter, bidan, perawat, suntik, infus dan lain sebagainya. Nah, kami itu beda, karena berbicara tentang kesehatan masyarakat itu sendiri beda dari profesi kayak dokter, perawat, bidan, farmasi. Kesehatan masyarakat itu kayak lebih preventif, lebih ke pencegahan dan promosi kesehatan. Jadi kami ada di garda terdepan, dari sebelum ke dokter ya kami dulu. Kami yang mencegah Anda sakit. Kami akan memberikan penyuluhan bagaimana cara untuk mencegah penyakit supaya terhindar dari penyakit. Nah, kemudian kalau bapak tidak mendengarkan, ya silakan ke dokter. Baru dia pahami, oh ternyata kesehatan masyarakat itu tidak berhubungan dengan obat-obatan dan kayak pemeriksaan. Oh tidak, kami tidak bisa melakukan pemeriksaan atau tindakan kuratif dan rehabilitatif. Kami hanya di promotif dan preventif. Itu. Iya, itu kan kadang masyarakat itu taunya kesehatan ya kesehatan. Iya, betul. Bahkan kalau saking seringnya mereka itu menganggap bahwa kesehatan masyarakat itu sebagai kesehatan yang kayak kedokteran, itu di keluarga saya juga begitu. Kalau mereka kan taunya saya kesehatan masyarakat, tapi kayak nenek saya itu dia kan sudah tua, jadi kayak bilang, oh kesehatan ini nanti cucuku yang rawat kak. Padahal kan kalau saya ya paling bisa bilang untuk yang ini misalnya kolesterol jangan makan yang ini untuk pencegahan saja. Tapi kayak besar sekali harapannya untuk kayak dokter begitu, padahal kan beda. Itu sebenarnya menjadi tugas kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat tuh, merubah pola pikir masyarakat tentang kesehatan masyarakat supaya mereka lebih
bagaimana di? Mereka lebih peduli pada kesehatan mereka karena mindset masyarakat itu tidak mau sehat sebelum sakit. Jadi makanya mereka tidak terlalu peduli tentang kesehatan mereka. Intinya kalau nanti mereka mau sehat kalau mereka sudah sakit. Jadi kalau menurut pribadi saya, kita harus rubah dulu cara pemikiran masyarakat. Bagaimana, apa sebenarnya kesehatan masyarakat, apa sih jurusan kita, baru kita bisa merubah pola pikir atau pola hidup sehat masyarakat itu sendiri. Karena bagaimana caranya kita datang, saya kesehatan masyarakat, baru mereka tidak tahu apa itu kesehatan masyarakat. Wah, jadi kita kayak bagaimana kayak membuang-buang waktu saja karena mereka bilang siapa ini, apa ini tadi. Mereka tidak akan tahu. Makanya kan di kita kesehatan masyarakat itu ada PBL 3 kali. Kembali ke KKN Kak. Itu kan Kakak bilang tadi waktu KKN itu ada banyak dari mahasiswa beda fakultas, beda jurusan. Itu bagaimana cara menyatukan pemikirannya Kak? Nah, cara menyatukan pikirannya pada saat di lokasi KKN itu kan kita kan saya kemarin tergabung dari 4 fakultas. Jadi bagaimana cara menggabungkan pemikiran kami itu dengan cara setiap malam itu kami briefing. Jadi kalau ada masalah, ada kendala, kami selalu bahas di situ. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu kita selalu adakan briefing. Briefing untuk pengulangan apa kesalahan sebelum dan sesudah kegiatan kita selalu melakukan briefing. Iya. Berarti kan sudah KKN ini berarti sementara penyusunan. Rasanya berbicara soal itu sebenarnya saya belum mau berpikir soal itu, tapi karena itu kayak tuntutan dia, jadi saya sebenarnya masih mau lama-lama menjadi mahasiswa karena saya sangat suka menjadi mahasiswa, tapi karena kita terbatas di waktu, karena kalau semakin lama kita kuliah biaya juga semakin membengkak. Sekarang ada aturan kita hanya bisa kuliah 7 tahun, jangan sampai kalau kita tunda-tunda terus itu kan semakin lama. Jadi ya begitulah, sekarang baru sementara proses pengajuan judul, namun ya saya juga sudah sementara kok menyusun draft untuk proposal saya itu. Itu kalau judulnya Kak harus sesuai dengan peminatan kan. Kalau di fakultas itu kan Fakultas Kesehatan Masyarakat kan ada peminatan. Itu harus sesuai dengan peminatan judul-judulnya atau bisa ambil judul di luar peminatan? Seharusnya sih kalau mau ambil judul itu seharusnya disesuaikan dengan peminatannya. Karena apa jadinya kalau misalnya kita jurusan KLK 3 baru kita mengambil pembahasan tentang gizi, itu kan kayak bagaimana tidak masuk gitu. Seharusnya disesuaikan. Namun kalau berbicara soal judul atau pembahasan yang ingin kita bahas, ya menurut informasi yang saya dengar dari dosen saya ya tidak menjadi masalah, tapi ya kalau bisa disesuaikan dengan peminatan kita, karena itu kan menjadi karya kita. Jadi masa jurusan kita apa, karya kita apa gitu. Akan lebih sulit nantinya kalau misalnya skripsian. Lebih sulit juga karena kalau contohnya kita kan di kelas kita lebih banyak belajar soal misalnya kesehatan lingkungan, baru kau ambil judul pembahasan tentang gizi. Nah, berarti kau harus belajar dulu masalah gizi lagi. Jadi kayak 2 kali ikut belajar. Nah, makanya kalau misalnya peminatanmu kesehatan lingkungan, kau fokus saja pembahasan seputar kesehatan lingkungan begitu. Kalau Kakak peminatannya? Kalau saya sekarang peminatnya kan di Unasman itu ada 4 peminatan. Ada kesehatan lingkungan dan K3. Ada promosi kesehatan dengan gizi. Ada epidemiologi dengan Kespro. Ada AKK dengan Mars. Jadi saya peminatan KLK 3 karena adalah
sehingga saya milih peminatan KLK 3. Awalnya sih saya mau ambil AKK dan Mars, tapi akhirnya jatuhnya ke KLK 3 karena ada sesuatu. Apa prospek kakak ke depannya setelah memilih KLK 3, nanti lulus mau jadi apa? Kalau setelah lulus kayak saya belum memikirkan apa yang saya harus kerjakan. Intinya saya selesai dulu, nanti setelah selesai baru memikirkan selanjutnya, karena kalau terlalu banyak pikiran takutnya saya tidak bisa menyelesaikan skripsi saya, kan sia-sia dong gitu. Jadi lebih fokus ke proposal dulu. Lebih fokus ke penyelesaian dulu. Gitu. Ada tidak motivasi untuk adik-adik kakak yang sementara mau juga nanti masuk ke semester 6 untuk KKN? Motivasi untuk adik-adik? Ya, kalau saya sih enggak, bagaimana deh? Saya selalu motivasi ke adik-adik saya bahwasanya sebagai mahasiswa itu banyak tuntutannya. Jadi usahakan teman-teman tetap belajar dan jangan pernah malu atau takut untuk belajar, karena dengan belajar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru dan ilmu, dan siapa tahu ilmu dan pengetahuan baru yang teman-teman dapatkan itu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi itu pesan saya, jangan pernah takut belajar dan terus maju gitu.